يا أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Para hadirin rahimakumullah. Jadi Al-Fatih lima ughliq yang membuka semua yang terkunci, wal khatimi lima sabaqah yang menjadi penutup kenabian dan kerasulan, di mana tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna kedua adalah nabi sebagai penutup dalam arti tidak ada martabat yang lebih tinggi dari martabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah asraful anbiya wal mursalin. Paling mulianya nabi dan rasul di hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang ditandai salah satu tandanya satu-satunya nabi yang berdialog langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi sebelumnya seperti Nabi Musa minta bertemu dan melihat Allah, hanya dapat kesempatan, dapat izin dari Allah untuk berbicara. Sehingga Nabi Musa terkenal dengan kalimullah. Jadi para nabi mempunyai, untuk Nabi Ulul Azmi ini mempunyai sebutan-sebutan. Nabi Musa kalimullah, Nabi Ibrahim khalilullah, Nabi Isa ruhullah. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus beliau adalah Habibullah, kekasih Allah. Dan martabat kekasih ini adalah martabat yang penuh dengan rahasia, martabat kedekatan dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman, tidak ada ceritanya teman boleh masuk ke kamar pribadi. Kalau kita bicara dalam kehidupan, Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalil, teman. Namanya teman tetap ada jarak. Kemudian Nabi Musa kalimullah, boleh dibilang teman berbicara. Orang yang diberi kesempatan berbicara dengan Allah, itu pun Nabi Musa tidak mampu menahan dahsyatnya cahaya Allah, sehingga dia terpental dalam kondisi pingsan. Itu Nabi Musa. Bicaranya di mana? Di muka bumi. Kemudian Nabi Musa berbicara di muka bumi ketika menghadap kepada Allah di Bukit Tursina, dia harus melepas sandal. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus dimi'rajkan, diundang ke hadrahnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanan darat. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai langit ketujuh. Ketika langit ketujuh, malaikat Jibril sudah tidak bisa lagi naik. Karena apa? Martabatnya malaikat Jibril sampai langit ketujuh. Karena langit pertama sampai ketujuh memang alamnya malaikat. Kalau malaikat Jibril naik melebihi langit ketujuh, tidak akan mampu dan terbakar laksana sehelai rambut yang dilontarkan ke dalam api. Dan itu pernyataan malaikat Jibril. Ketika sampai di akhir batas langit ketujuh, malaikat Jibril bilang kepada Rasulullah, ya Muhammad, saya hanya boleh sampai di sini. Anda harus terus ke hadrah yang namanya di atas langit ketujuh itu namanya alamul jabarut. Ya, kalau di bumi ini namanya alamul mulki, alam fisik, alam zahir.
Kemudian langit pertama sampai ke-7 alamnya malaikat, alamul malakut. Kemudian di atas langit ke-7 itu ada alam lagi yang malaikat Jibril tidak bisa ke situ karena sudah lain alam. Kalau masuk ke situ hancur. Namanya alamul jabarut atau dikenal pula dengan alamul amri. Rasulullah masuk ke alam tersebut atas izin Allah, kan Allah yang menghendaki. Kok utuh Kanjeng Nabi, kok bisa? Ya karena Allah yang mau. Nabi Musa kok sampai pingsan? Karena Nabi Musa yang mau. Jadi Nabi Musa berbicara kepada Allah, minta melihat Allah. Allah bilang, kamu tidak mampu melihat aku. Kemudian karena Nabi Musa dipaksa sama umatnya, maka akhirnya Allah memberi dispensasi. Hanya bisa berbicara. Memberi kemampuan kepada Nabi Musa untuk berbicara. Itu pun Nabi Musa di-upgrade dulu. Ya, ibaratkan komputer, hardware-nya ini di-upgrade dulu. Kemudian di-upgrade bagaimana? Dengan kekuatan 70.000 kali lipat dari kekuatan awal. Jadi kekuatan rata-rata para nabi ini dibanding kekuatan para wali jauh. Jadi masyarakat itu masyarakat awam. Dengan ulama beda. Kenapa kok ada orang hafal Quran cepat, kok ada orang ngafalkan tidak hafal-hafal? Ya karena memang dari harddisknya ini yang tidak sama. Kemudian para aulia berbeda. Para nabi beda lagi di atasnya. Dari para nabi Rasulullah yang paling tinggi, di mana Rasulullah sampai diberi kemampuan oleh Allah sebagai bentuk kemuliaannya, diantaranya punya kemampuan mi'raj. Bagaimana mi'rajnya sampai ke langit ke-7? Naik lagi ke alamul jabarut. Di alamul jabarut ini ada kolam, ada lauhul mahfud, ada arash, ada kursi dan lain sebagainya, yaitu sesuatu yang sangat dahsyat. Kemudian apakah sampai di situ? Naik lagi Kanjeng Nabi ke alam yang lebih tinggi, namanya alamul lahud. Dan di sanalah Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah, bukan atas kehendak Kanjeng Nabi. Sehingga ketika Nabi mau membuka sandalnya, ketika masuk ke alamul jabarut, Nabi membuka sandal. Ditegur oleh Allah, bukan agar tidak membuka sandal. Nabi menjawab, ya Allah, saya takut seperti saudaraku Musa. Nabi Musa dibuka berbicara dengan Allah di muka bumi. Ketika Nabi Musa sudah menghadap dan datang ke tempat yang ditentukan, Nabi Musa pakai sandal, disuruh copot sandalnya. Fahla'na alaik. Buka sandal, itu di Quran. Innaka fil wadil muqaddasi tuwa. Kamu ada di wadi atau di lembah yang suci. Buka sandal kamu. Ini di muka bumi. Kanjeng Nabi langit ke-7 naik lagi, mau buka sandal diingatkan, tidak usah dibuka. Kenapa? Kalau Musa dia yang minta, sedangkan kamu ke sini karena aku yang mau, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai tanda kemuliaannya yang melebihi dari para nabi yang lain.